Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas soal ulangan harian bab 1 ya, bilangan berpangkat dan bentuk akar yang sudah kalian kerjakan. Oke, nomor 1. Nomor 1, di sini ada 8 pangkat 6 dikalikan 8 pangkat 3. Sudah sama-sama 8-nya, berarti pangkatnya bisa langsung dijumlahkan. 6 tambah 3, jadi hasilnya 8 pangkat 9. Yang nomor 2, 9 pangkat 4 dibagi 3 pangkat 2. Nah, di sini angkanya 9, yang ini 3. Berbeda, ya, ini 9, ini 3. Berarti harus disamakan dulu. Disamakan dulu yang mana kira-kira? Nah, 9-nya kita ubah jadi 3 pangkat 2. Jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 4. Nah, ada angka berpangkat dipangkatkan, berarti pangkatnya dikalikan. 2 dikali 4. 2 dikali 4, 8. Dibagi 3 pangkat 2. Pembagian sudah sama-sama angkanya 3, berarti tinggal pangkatnya aja yang dikurangi. Jadi kalau yang tadi ini perkalian, pangkatnya tinggal ditambah, kalau pembagian pangkatnya dikurangi. Jadi hasilnya 3 pangkat 6. Nomor 3. Diminta untuk jadi pangkat positif. 3 pangkat negatif 7 berarti sama dengan 1/3 pangkat 7 ya. Tuh. Jadi kalau misalnya ada A pangkat negatif B, hasilnya adalah 1/A pangkat B. Begitu juga kalau misalnya ada 1/A pangkat negatif B, maka hasilnya A pangkat B. Tuh ya, ini rumusnya. Jadi, untuk nomor 4, di situ ada 1/2 pangkat negatif 4. Berarti dibagi 2. Nah, berarti supaya pangkatnya positif seperti ini. Nih, rumusnya ini berarti 2 pangkat 4 dibagi 2. Walaupun di sini nggak ada pangkatnya, ini sama artinya ada pangkat 1. Di sini ada pangkat 1, jadi pangkatnya tinggal dikurangi 4 dikurangi 1, hasilnya 2 pangkat 3. Seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 5. Nomor 5, 2 dibagi 5 dipangkatkan negatif 2 dipangkatkan lagi 4, jadi 2/5 pangkat negatif 2 pangkat 4. Nah, pangkatnya ini tinggal dikalikan, negatif 2 dikali 4, hasilnya negatif 8. Kalau misalnya ada pecahan, pangkatnya negatif tinggal dibalik saja, pangkatnya jadi positif. Jadi 2/5 pangkat negatif 8 tinggal dibalik jadi 5/2 pangkat 8. Seperti itu ya. Lanjut nomor 6. Nomor 6 di sini ada 64 pangkat 1/2. Pangkat 1/2 itu sama aja akar ya. Pangkat 1/2 itu sama aja akar. Jadi akar 64. Dikalikan 5 pangkat 4/2. Nah, 4/2 itu berapa? 4 dibagi 2. 4 dibagi 2, 2. Jadi 5 pangkat 2. 5 pangkat akar 64 ya, hasilnya 8. 5 pangkat 2 hasilnya 25. 8 dikali 25 hasilnya 200. Oke, seperti itu ya nomor 6. Lanjut nomor 7. Nomor 7 ada 4 pangkat 2 dikali 7 pangkat 3 dikali 9 pangkat 5 dikali 11 pangkat 3 dibagi 27 kali 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2 dikali 11 pangkat negatif 2. Nah, di sini kalian bisa lihat kan, ini ada pangkat negatif ya, pangkat negatif. Supaya jadi positif, maka ditaruh di atasnya. Nah, ini kalau ada pangkat negatif di sini, langsung pindah ke atas supaya pangkatnya jadi positif. 11 pangkat 2. Nah, di sini kalian perhatikan ini ada 4 pangkat 2, ini ada angka 4, 7, 9, 11. Yang bawah ada 2 sama 3. Nah, supaya nanti bisa disederhanakan, 4-nya ini diganti 2 pangkat 2. Jadi sama-sama 2-nya, yang atas ada, yang bawah ada, bisa disederhanakan. Yang 9 diganti jadi 3 pangkat
2. Jadi 4 pangkat 2 jadi 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. 9 pangkat 5 jadi 3 pangkat 2 dipangkatkan lagi 5. 11 pangkat 3 dikali 11 pangkat 2. Berarti pangkatnya tinggal dijumlahkan 11 pangkat 3 ditambah 2. Seperti itu ya. Nah, 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Berarti kan pangkatnya dikalikan nih. Nah, dikalikan berarti kan hasilnya 2 pangkat 4. Dikali 7 pangkat 3-nya tetap 3-nya, nah ini dikalikan 2 kali 5 pangkatnya berarti 3 pangkat 10. Kemudian 11 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 7 dikali 3 pangkat 2. Nah, tanda per di sini, per ini kan sama aja artinya dibagi ya. Nah, berarti 2 pangkat 4 bisa disederhanakan ya ini. 2 pangkat 4 sama 2 pangkat 7. Nah, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 7. Kan gini, 2 pangkat 4 dibagi 2 pangkat 7. Nah, kalau sudah sama-sama duanya, kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Ya, jadi 4 dikurangi 7. Yang 7 pangkat 3-nya tetap, yang 3-nya 3 pangkat 10 dibagi 3 pangkat 2. Nih, pangkat 10 kurangi 2. 11 pangkat 5-nya tetap. Nah, 2 pangkat 4 dikurangi 7 hasilnya 2 pangkat negatif 3 dikali 7 pangkat 3 dikali 3 pangkat 8 dikali 11 pangkat 5. Nah, seperti ini sudah benarkah? Benar. Tapi bisa juga karena di sini pangkatnya negatif yang 2 bisa dipindah ke bawah supaya pangkatnya jadi positif. Jadi hasil akhirnya 7 pangkat 3 dikali 3 pangkat 8 dikali 11 pangkat 5 dibagi 2 pangkat 3. Seperti itu ya. Nah, boleh kalian jawabnya seperti ini juga boleh, sama hasilnya. Oke, lanjut. Nomor 8, 2 per 5 pangkat negatif 7. Nah, pangkatnya negatif, tinggal dibalik ya. Berarti pangkatnya jadi positif, pangkat 7 dikali 1 per 10 pangkat 3. Nah, kalau seperti ini kan artinya 5 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 7. Dikalikan 1 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3. Nah, supaya kalian nggak perlu mengerjakannya pakai kalkulator. Jadi gini aja, 5 pangkat 7 berarti 5 kalinya dikali 5 kali 5 sebanyak 7 kali ya, pakai titik aja ya biar kali 5. Nah, udah 7 dibagi. Nah, dikali 1 per 10, 1 pangkat 3 kali 10 pangkat 3. 1 pangkat 3 hasilnya kan tetap 1. Oke, sebentar. Jadi tetap 1 aja ya. Dibagi 10, 10, 10. Gini. Nah, karena dikali berarti ini dikali 1, 10, 10, 10. Gini ya. Nah, kalau sudah seperti ini kalian sederhanakan. Nah, 5 bagi 5 1. Kalau atas bagi 5 berarti yang bawah juga harus ada yang dibagi 5. 10 bagi 5 2. Ini sama ini 2. 2. Nah, terus hasil akhirnya gimana? Nah, yang atas 5 kali 5 kali 5. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 1. Berarti sama aja 5 pangkat 4. Yang bawah 2-nya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti per 2 pangkat 10. Seperti itu ya cara mengerjakannya. Biar lebih mudah. Sekarang yang lanjut nomor 9. Akar 242 ya ditambah akar 128 dikurangi 18. Nah, ini kan nggak bisa langsung diakarkan. Kalau misalnya diakarkan hasilnya nggak bulat. Nah,
Berarti caranya gimana? Nah, kira-kira 242 itu perkalian antara berapa, angka berapa, dan angka berapa yang salah satu angkanya bisa diakarkan, punya nilai akar yang bulat. Yang bulat ya. Nah, caranya gimana? Caranya kalian bagi dari angka terkecil dulu, misalnya dibagi 2. Nah, contohnya nih, 242 dibagi 2. Dibagi 2 hasilnya 121. Oh, 121 itu bisa punya nilai akar yang bulat 11, berarti 121 kali 2. Nah, kalau misalnya angka tersebut dibagi 2 ternyata hasilnya itu nggak punya nilai akar yang bulat. Nah, berarti coba lagi dibagi 3, dibagi 5, dibagi 7 seperti itu. Nah, caranya seperti itu. Sama untuk 128 dibagi 2, 64. Berarti 64 ada nih akar 64 8. Oh, berarti 64 kali 2. Yang 18 9 kali 2. Jadi yang ini akar 121 kali 2 hasilnya berarti akar 121 kan 11, berarti 11 akar 2 ditambah 8 akar 2 dikurangi 3 akar 2 ya. Akar 9 kan 3. Nah, ini sudah sama-sama duanya. Yang akarnya, angka di dalam akarnya sama-sama 2. Berarti boleh langsung dijumlahkan. 11 tambah 8 dikurangi 3. 11 akar 2 ditambah 8 akar 2 dikurangi 3 akar 2. 11 akar 2 ditambah 8 akar 2 hasilnya 19 akar 2. 19 akar 2 dikurangi 3 akar 2 hasilnya 16 akar 2. Nah, kalau misalnya ada 2 akar 3 ditambah 5 akar 2, berarti ini hasilnya berapa? Ya ini hasilnya, ini. Sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Ya, udah nggak bisa disederhanakan lagi. Jadi kalau misalnya penjumlahan dan pengurangan, angka yang di dalam akar ini harus sama. Ya, yang di dalam akar ini harus sama. Kalau 3 ya berarti di sini juga 3. Kalau di sini 2 berarti di sini 2. 5 ya berarti 5, baru bisa dijumlahkan atau dikurangi, ditambah atau dikurangi. Kalau misalnya beda berarti nggak bisa, tetap hasilnya seperti itu. Kecuali kalau misalnya perkalian sama pembagian. Nah, kalau misalnya perkalian sama pembagian itu bisa. Ya. Walaupun beda angka di dalam akarnya beda, tetap bisa diselesaikan. Nah, contohnya di nomor 10 ini. Nomor 10 ini ada 3 akar 5 dikali 8 akar 7 dibagi 12 akar 5. Nah, kita yang selesaikan perkalian dulu. Jadi 3 dikalikan 8 yang akar diselesaikan sama yang akar, yang tidak ada akar tanpa akar diselesaikan. Jadi 3 kali 8, akar 5 dikali akar 7, 3 kali 8, 24. Akar 5 kali akar 7, akar 35, dibagi 12 akar 5. Ya, jadi 24 dibagi 12 hasilnya 2, akar 35 dibagi 5 hasilnya akar 7. Jadi hasilnya 2 akar 7. Seperti itu. Jadi walaupun angka di dalam akarnya beda, nggak masalah kalau perkalian atau pembagian. Atau bisa juga langsung seperti ini. 3 kali 8 dibagi 12, kemudian akar 5 kali akar 7 dibagi akar 5. Nah, 3 kali 8 dibagi 12, berarti 24 dibagi 12. 24 dibagi 12. Akar 5, nah ini bisa dirut ya. Berarti sisanya akar 7. Akar 7. Nah, 24 dibagi 12, 2. Berarti 2 akar 7. Seperti itu. Oke, lanjut ya. Nomor 11. 8 ditambah akar 3 dikalikan dalam kurung 3 dikurangi akar 12. Nah, cara mengalikannya 8 dikali 3. Jadi kalian pakai angka yang 8 dulu ya. 8 dikali 3 24. Kemudian 8 dikali negatif akar 12. Hasilnya negatif 8 akar 12. Sekarang yang ini akar 3.
Akar 3 dikali 3 hasilnya 3 akar 3. Akar 3 dikali negatif akar 12, negatif akar 36. Nah, kalau sudah seperti ini kan ada hasilnya nih. Akar 36 itu 6. Nah, sedangkan akar 12 bisa jadi 4. Akar 4 kali 3. Akar 4 kali 3, 4-nya itu ada 2. Akar 4 itu 2. Jadi 2 akar 3. Nah, 20 kita selesaikan ini dulu. 24 dikurangi 6. Hasilnya 18. Nah, negatif 8 akar 4 kali 3. Nah, akar 4 tadi kan 2, berarti negatif 8 dikalikan 2 akar 3. Ditambah 3 akar 3. Nah, negatif 8 dikali 2 akar 3, berarti negatif 16 akar 3. Nah, ini ada akar 3, ini ada akar 3, jadi bisa diselesaikan. Negatif 16 ya, ditambah negatif 16 akar 3 ditambah 3 akar 3. Hasilnya negatif 13 akar 3. Jadi hasil akhirnya 18 dikurangi 13 akar 3. Seperti itu ya. Nomor 12 sekarang. 8 pangkat 7 sama dengan 2 pangkat P. Nah, ini kan beda nih. Ini 8 ya, ini 2. Berarti harus disamakan. 8-nya diubah jadi 2 pangkat 3. Berarti 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 7. Berarti pangkatnya dikalikan. 3 kali 7. Berarti 2 pangkat 21. Nah, 2 pangkat 21 sama dengan 2 pangkat P. Berarti P-nya itu adalah 21. Seperti itu ya. Nah, sekarang nomor 13. 13 itu ada akar 64 sama dengan 2 pangkat negatif X plus 2. Akar 64 itu kan 8. Nah, di sini itu ada angka 2. Berarti 8-nya diubah jadi 2 pangkat 3. Supaya sama-sama 2-nya. Nah, berarti kalau sudah seperti ini, berarti 3 itu adalah negatif X plus 2. Jadi 3 itu sama dengan negatif X plus 2. Yang dicari X-nya berarti X-nya pindah ruas. Positif pindah ruas ke negatif ya. Negatif pindah ruas berarti jadi positif. Nah, 3-nya dikumpulkan sama 2. Positif pindah ruas jadi negatif. Nah, 2 dikurangi 3 hasilnya negatif 1. Jadi nilai X-nya adalah negatif 1. Sekarang nomor 14. Nomor 14 ini merasionalkan. Nah, kalau misalnya merasionalkan itu adalah merasionalkan dengan sekawannya. Sekawannya itu gimana maksudnya? Maksudnya adalah misal ini ada penjumlahan nih, di sini penyebutnya. Sekawannya berarti pengurangan, jadi lawannya. Kalau penjumlahan berarti jadi pengurangan. Nah, berarti tinggal dikalikan aja. Tinggal dikalikan aja 9 akar 3 dikali 3 hasilnya 27 akar 3. 9 akar 3 dikalikan akar 3 gini. 9 akar 3 dikali akar 3. Nah, akar 3 dikali akar 3 kan hasilnya 3 ya. Berarti 9 kali 3 berarti hasilnya 27. 9 akar 3 dikurangi 9 akar 3 dikalikan negatif akar 3 berarti hasilnya negatif 27. Sekarang yang ini yang bawah. Nah, yang bawah ini kalau misalnya ada A plus B dikalikan A min B. Hasilnya adalah A kuadrat min B kuadrat. Ya, ini rumus. Kalian catat ya. Nah, sama seperti ini yang 14 penyebutnya. Ini kan sama aja A plus B, ini A min B. Berarti hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Nah, A-nya itu yang mana? A itu ya berarti yang 3, B-nya itu akar 3. Berarti A kuadrat 3 kuadrat 9. B kuadrat min B. Berarti ini min B kuadrat berarti akar 3. Akar 3 kali akar 3 hasilnya 3. Ingat ya, tanda di sini negatif.
Jadi 9 dikurangi 3 hasilnya 6. Nah, kalau sudah seperti ini, apakah sudah selesai? Nah, iya selesai. Ini sudah jawabannya, tapi bisa disederhanakan. Misalnya sama-sama bisa 27 sama 6, sama-sama bisa dibagi 3. Jadi 27 bagi 3 9. Ini juga harus dibagi 3. Begitupun yang nih bawahnya. Jadi hasil akhirnya 9 akar 3 dikurangi 9 per 2. Gitu ya. Jadi disederhanakan. Lanjut nomor 15. Nomor 15, akar dari 9A pangkat 4B pangkat 3 dibagi C pangkat 2. Nah, ingat ya, tadi seperti soal yang awal tadi, kalau akar itu sama artinya dengan pangkat 1 per 2. Nah, berarti ini diubah jadi pangkat 1 per 2 dulu. Nah, kalau sudah seperti ini berarti artinya 9 itu pangkat 1 per 2. A pangkat 4 dipangkatkan lagi 1 per 2. Kan gini. A pangkat 4 dipangkatkan lagi 1 per 2. Berarti kan pangkatnya dikalikan. Berarti A pangkat 4 per 2. Nah ini. A pangkat 4 per 2. Yang B pangkat 3 pangkatkan lagi setengah. Berarti B pangkat 3 per 2. C pangkat 2 dipangkatkan setengah. Berarti 2 dikali setengah pangkatnya. Jadinya C pangkat 2 per 2. Nah, 9 pangkat setengah itu kan sama artinya akar 9 ya. 9 pangkat setengah ini, yang ini. 9 pangkat setengah ini kan sama aja akar 9. Berarti hasilnya 3. A pangkat 4 per 2. 4 per 2, ya 4 dibagi 2 hasilnya 2. Berarti A pangkat 2. B pangkat 3 per 2. Nah, sebentar, ini dihapus dulu. B ya, B pangkat 3 per 2 ini kan sama artinya B dikalikan B pangkat setengah ya, B dikalikan B pangkat setengah. Jadi kalau misalnya sama-sama B-nya berarti kan pangkatnya bisa dijumlahkan. Nah itu kan berarti 1 ditambah setengah. Nah kita samakan dulu penyebutnya. Di sini kan penyebutnya 2, berarti pakai 2. 2 per 2 ditambah 1 per 2. Berarti hasilnya B pangkat 3 per 2. Nah, karena ini berarti kan benar ya. B pangkat 3 per 2 itu sama aja B dikali B pangkat setengah. Nah, B pangkat setengahnya ini adalah akar B. Jadi di sini B dikali akar B. Kemudian yang C pangkat 2 per 2, 2 per 2 kan 1, berarti sama dengan C. Nah, udah selesai ini hasilnya. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 16. 16 di situ ada 169 pangkat 5 per 2 dipangkatkan lagi 1 per 5, berarti pangkatnya dikalikan 5 per 2 dikali 1 per 5. Nah ini bisa dicoret 5 bagi 5 1 ya. Jadi sisanya 1 per 2, jadi 169 pangkat 1 per 2. Pangkat 1 per 2 berarti akar 169, hasilnya 13. Oke, kita lanjut 17. Ada 11 pangkat 3 ditambah 11 pangkat 3 tambah 11 pangkat 3 tambah 11 pangkat 3 tambah 11 pangkat 3. 11 pangkat 3-nya ada 5. Nah, berarti penulisannya bisa 5 dikali 11 pangkat 3. Kalau misalnya 2 pangkat 4 kali 2 pangkat 4. Nah, ini penulisannya bisa 2 dikali 2 pangkat 4. Seperti itu ya. Oke, lanjut. 18. Nah, 2 ini di soal yang diketahui P-nya berapa? P-nya 5 plus akar 75, Q-nya 6 plus akar 12, R-nya 8 dikurangi akar 27. Nah, yang ditanya adalah 2P ditambah R dikurangi 2P ditambah Q dikurangi 2R. Nah, penyelesaiannya jadi kalian masukkan dulu angkanya, P-nya berapa, Q-nya berapa, R-nya berapa. Nah, kalau sudah, nah ini 75 kan angka di dalam akarnya kan terlalu besar, akar 75. Harus
ubah dulu ya. Jadi perkalian 25 kali 3. Jadi salah satu angkanya bisa diakarkan. Yang 12 jadi 4 kali 3, 27 jadi 9 kali 3. Akar 25 itu 5, jadi hasilnya 5 akar 3. Akar 4, 2. Berarti 2 akar 3 di sini, akar 9, 3. 3 akar 3. Nah, baru diselesaikan. 2 dikali 5, 10. 2 dikali 5 akar 3, 10 akar 3. Nah, ini tetap ya, 6 ditambah 2 akar 3. Negatif 2 dikali 8, negatif 16. Negatif 2 dikali negatif 3 akar 3. Negatif kali negatif positif ya, plus. Berarti plus 6 akar 3. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal kalian jumlahkan. 10 ditambah 6, 16. 16 dikurangi 16, 0. Habis ya. 10 akar 3 ditambah 2 akar 3, 12 akar 3. 12 akar 3 ditambah 6 akar 3, hasilnya 18 akar 3. Jadi seperti itu caranya mengerjakan nomor 18. Sekarang nomor 19. Nomor 19, ada 54 juta. Diubah menjadi kali 10 angka berpangkat ya. Coba jadi angka berpangkat, berarti kalian lihat di sini nolnya ada berapa nih? Ada 6. Berarti 54 kali 10 pangkat 6. Nah, bisa dikalikan 10 pangkat 7, tapi berarti 54-nya dibagi 10. Jadi yang ini dikalikan 10 jadi 10 pangkat 7, yang ini harus dibagi 10, 5,4. Kalau misalnya ada 2000, nah 2000 itu berarti berapa? 2 kali 10 pangkat 3. Atau bisa jadi 10 pangkat 4. Tapi ini jadi 0,2. Karena 2 dibagi 10 ya, jadi 0,2. Seperti itu ya. Lanjut ya, nomor 20, nomor terakhir. 2 akar 2 dibagi akar 5 dikurangi akar 3 sama dengan A akar 10 dikurangi B akar 6. Nah, berarti kalian kalikan dulu, dirasionalkan dulu. Akar 5 dikurangi akar 3 sekawannya, ini kan tandanya negatif nih, berarti sekawannya tandanya positif. Oke, dikalikan dulu. 2 akar 2 dikali akar 5, hasilnya 2 akar 10. 2 akar 2 dikalikan akar 3, hasilnya 2 akar 6. Nah, ini sama yang tadi, yang rumus yang tadi ya, A plus B dikalikan A min B, maka hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Nah, berarti A-nya kan akar 5 nih. Berarti akar 5 kuadrat dikurangi akar 3 kuadrat. Akar 5 kuadrat itu 5 dikurangi akar 3 kuadrat 3. Nah, ini hasilnya 5 kurangi 3. 5 dikurangi 3, 2. Nah, bisa disederhanakan, bisa. Dibagi sama-sama dibagi 2. Bagi 2 ya 1. Yang ini juga 1. Jadi hasil akhirnya akar 10 ditambah akar 6. Nah, tunggu dulu. Yang ditanya adalah bukan hasil akhir ini. Nah, yang ditanya adalah 2A ya, 2A ditambah B, cari. Jadi dicari A sama B-nya. Nah, tadi kan hasil akhirnya akar 10 ditambah akar 6 ya. Hasil akhir penjumlahan kita kan ini. Tapi di sini mintanya diubahnya ke dalam bentuk ini. A akar 10 min B akar 6. Nah, berarti akar 10 ditambah akar 6 itu sama dengan A akar 10 dikurangi B akar 6. Nah, di sini mintanya tandanya negatif, berarti kita ubah dulu positifnya jadi negatif ya, dikurangi. Nah, dikurangi nggak boleh kan langsung dikurangi akar 6 karena hasilnya beda. Kalau misalnya kalian langsung ubah nih, misalnya akar 10 ditambah akar 6, ini mintanya negatif, berarti langsung aja 10 dikurangi 6, beda. Ini sama ini itu nggak sama, beda. Nah, positif itu adalah perkalian dari negatif dikali negatif ya. Positif itu perkalian negatif kali negatif. Makanya karena ini mintanya negatif, di sini mintanya negatif, maka ini dikurangi, tapi yang akar 6-nya juga dinegatifkan. Supaya negatif kali negatif
hasilnya tetap positif. Gitu. Nah, ini sudah sama nih, sudah sama-sama dikurangi, ini juga dikurangi. Nah, berarti A-nya berapa? Nah, akar 10 walaupun di depannya nggak ada angkanya itu sama aja 1. Begitu juga akar 6 berarti di sini ada 1. Berarti A-nya 1 ya. B-nya negatif 1. Yang ditanya 2A ditambah B. Berarti 2 dikalikan 1 ditambah negatif 1. Ya, 2 plus kali minus berarti minus. 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Nah, seperti itu cara penyelesaian nomor 20. Oke, kemarin ulangan hariannya kan 20 soal. Nah, sudah kita bahas sama-sama semuanya. Ya, semoga dari pembahasan ini kalian bisa lebih memahami materi di bab 1 ini ya. Oke, sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.